Tuniasis adalah penyakit kulit inflamasi yang biasa disebabkan oleh tunga penetrans atau biasa dikenal sebagai kutu Chicoe, Nikua, Niger, atau kutu pasir. Pada tahun 2009, tuniasis hadir di seluruh dunia dengan berbagai tingkat kejadian. Penyakit ini menjadi perhatian kesehatan masyarakat, terutama di daerah endemik tinggi dengan prevalensi mendekati 50%. Penyebaran tuniasis terjadi di daerah Afrika bagian sub-Sahara, Amerika Selatan, serta beberapa pulau di Karibia. Di daerah tersebut, penyebaran tuniasis adalah sebesar 60% pada populasi anak dan 30% pada populasi umum. Tuniasis pada dasarnya mudah menyebar di wilayah yang bersuhu panas dan kering. Namun, kebiasaan hidup bersih dapat mempengaruhi tingkat penyebaran tuniasis. Di daerah tersebut, masyarakat miskin lebih rentan mengalami tuniasis karena kurangnya perilaku hidup bersih. Gejala umum tuniasis antara lain gatal, iritasi hingga kaki menjadi bengkak, peradangan akut dan kronis pada kuku jari kaki yang menyebabkan fisura, limfoderma, deformitas, dan hilangnya kuku jari kaki. Lesi atau kerusakan jaringan pada tuniasis biasanya dapat muncul di area plantar, interdigital, atau periungual kaki. Tetapi lesi di daerah tungkai, tangan, siku, dan daerah pantat juga pernah dilaporkan. Dampaknya, beberapa lesi pada kaki dapat menyebabkan kesulitan berjalan. Adapun pada peradangan yang parah dapat menyebabkan ulcerasi atau luka terbuka yang sulit sembuh dan fibrosis atau struktur halus yang menyebabkan jaringan mengeras dan dapat menghambat aliran balik cairan. Meskipun jarang ditemukan, kumpulan kutu yang menginfeksi secara parah dapat menyebabkan kematian. Saya ingin menambahkan bahwa superinfeksi bakteri sering terjadi dan dapat meningkatkan pembengkakan. Pembengkakan tersebut dan mutilasi pada kakilah yang dapat mengganggu mobilitas. Mungkin juga ada beberapa pembengkakan di kaki, di mana kutu telah memasuki daging penderita, sehingga daging penderita juga dapat berisi nanah di daerah terinfeksi. Saya akan menambahkan beberapa tahapan lesi tuniasis berdasarkan klasifikasi Fortaleza. Pada tahap pertama, parasit akan menyusupi inang. Dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu munculnya bintik hitam kecoklatan dengan ukuran sekitar 1-2 mm. Lalu pada tahap ketiga, muncul lingkaran atau halo berwarna putih kekuningan yang akan mengelilingi bintik tersebut dengan ukuran diameter sekitar 3-10 mm. Tahapan yang terakhir yaitu munculnya kerak berwarna hitam kecoklatan yang terkadang dikelilingi nekrosis. Intensitas tuniasis sendiri diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan jumlah lesinya, yaitu ringan, sedang, dan tinggi. Saatnya kita membahas tentang tindakan pencegahan dari tuniasis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Nigeria, penduduk lokal seringkali menggunakan bahan material yang tidak steril dan digunakan secara bersamaan satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan superinfeksi bakteri dan meningkatkan penularan infeksi melalui darah. Oleh karena itu, penggunaan material steril dapat digunakan sebagai pencegahan dari tuniasis. Pencegahan selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan alas kaki yang bersih dan memelihara kebersihan rumah, misalnya dengan membersihkan lantai setiap harinya. Apabila kita memiliki hewan peliharaan seperti anjing atau kucing, bersihkan dan semprotkan insektisida untuk mengurangi penyebaran parasit melalui hewan tersebut. Selain itu, penyakit tuniasis dapat dicegah dengan cara menghindari pemakaian tanah sebagai media yang digunakan untuk memplastik dinding rumah, karena tanah merupakan salah satu habitat dari parasit ini. Terhadap tuniasis juga harus menghindari hewan peliharaan masuk ke dalam rumah dalam keadaan kotor, karena resiko ini menyebabkan terjangkitnya penyakit tuniasis ini. Nah, untuk pencegahan tuniasis sendiri bisa dilakukan dengan melakukan kampanye anti-jiger yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan bekerjasama dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Tingkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan tingkat menengah juga terbukti dapat mencegah tuniasis loh. Hal ini dikarenakan orang dengan pendidikan tingkat menengah hingga tinggi lebih tahu dan mengamati tingkat kebersihan. Tidak hanya itu, pencegahan tuniasis juga berpusat pada penggunaan sepatu tertutup dan juga harus menjaga lantai kelas tetap bersih dan bebas bahan organik juga dapat membantu mencegah penularan di daerah endemik yang padat di antara populasi rentan. Penyemprotan malatian pada tanah, seperti di beberapa daerah yang terserang itu, terbukti menurunkan kejadian tuniasis, seperti penggunaan metopron, yaitu zat pengatur tumbuh serangga. Pengaplikasian pengusir nyamuk secara teratur efektif mencegah kutu menembus kulit.
Saat tripel dioleskan 2 kali sehari pada kaki, morbiditas terkait tuniasis akan menurun dan mendekati 0 setelah 8-10 minggu. Bahkan jika diterapkan secara teratur, penurunan morbiditas akan signifikan. Demikian video kesehatan mengenai tuniasis dari kami, Skuadron 3 Dermatologi. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian mengenai salah satu penyakit kulit akibat parasit ini. Sekian, apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan terima kasih.